PDI Perjuangan mengusulkan institusi Polri kembali di bawah Panglima TNI atau Kemendagri. Pernyataan tersebut merupakan buntut dari kekalahan PDI Perjuangan di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak tahun 2024, termasuk di kandang banteng yakni Jawa Tengah. PDI Perjuangan meminta agar institusi Polri dikembalikan di bawah institusi TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Permintaan ini merupakan buntut dari kekalahan PDIP di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak 2024. PDIP menduga kekalahan mereka disebabkan oleh ketidaknetralan aparat kepolisian atau Partai Coklat. Sekarang kita mengenal Partai Coklat. Partai Coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin. Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Dugaan adanya intimidasi dalam Pilkada serentak tahun ini juga disuarakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati menilai bahwa kekalahan Partai Banteng di sejumlah wilayah, khususnya Jawa Tengah, adalah hasil dari ketidaknetralan aparatur sipil negara. Selain itu, Megawati menegaskan PDIP akan terus berjuang dan tidak ragu melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, merespons suatu tudingan pengerahan polisi dan mengobrak-abrik kandang banteng di Jawa Tengah. Jokowi menjawab dengan lugas, "Wong saya ndak ngapa-ngapain." Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta, Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta. Ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah, Pak? Tanyakan ke Pak RK. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertaji jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya, Pak? Saya nggak mau. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit meminta anggotanya untuk menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Kapolri beberapa hari sebelum pencoblosan. Masalah netralitas ini tentunya juga menjadi sorotan ASN, TNI Polri, tentunya disorot terkait dengan masalah netralitas. Hati-hati dengan ini, karena ini menyangkut kredibilitas rekan-rekan di lapangan. Sebelumnya, suara PDI Perjuangan kalah di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak tahun ini,
termasuk di Pilkada Jawa Tengah dengan calon gubernur Andika Perkasa. Padahal, Jawa Tengah diketahui merupakan kandang banteng yang kerap menang dalam setiap kompetisi politik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tuding ada kecurangan, tim pemenangan Ridho menggelar sayembara. Tak tanggung-tanggung, masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti kecurangan dijanjikan imbalan 10 juta rupiah. Tim pemenangan paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono membuka kesempatan bagi siapa saja guna mengikuti sayembara dengan imbalan 10 juta rupiah bagi masyarakat yang berhasil menemukan dan melaporkan bukti dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024. Langkah ini dilakukan tim pemenangan Ridho setelah temuan dugaan kecurangan berupa money politik dan pemberian sembako di masa tenang Pilkada hingga surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon lain sebelum proses pemilihan berlangsung. Kecurangan yang pertama, adanya pembagian sembako. Kedua, money politik. Ketiga, pencoblosan surat suara sebelum digunakan oleh KPU tapi dicoblos nomor urut 3. Jadi kami minta seluruh masyarakat silakan tolong dipoto, divideokan adanya kecurangan sembako-sembako yang dibagi agar disampaikan. Kami akan memberikan hadiah sebesar 10 juta. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria juga meminta KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tindakan yang mencederai Pesta Demokrasi 2024 ini. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Indra Purnama, iNews melaporkan. Warga Jakarta telah selesai menggunakan hak pilihnya. Kini para calon yang berkompetisi saling klaim Pilkada Jakarta berjalan 1 atau 2 putaran. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Camar Haina dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,7% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Meski pasangan Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran, namun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 RK Suswono tetap optimis Pilkada Jakarta berjalan 2 putaran. Pasangan Ridho pun bersiap untuk berkompetisi di Pilkada Jakarta putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sementara pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Keduanya memperoleh 10% suara warga Jakarta. Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut paslon Dharma Kun menjadi penentu suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kini warga Jakarta menantikan pengumuman resmi dari KPU atas pemenangan Pilkada Jakarta 2024. Rencananya KPU akan umumkan hasil Pilkada Jakarta pada 16 Desember 2024.